Silakan masuk Mbak. Baik, suruh saja. Ya, silakan masuk. Bisa duduk di sini ya Mbak ya. Oh iya. Oke, bisa nyaman mungkin. Sudah nyaman? Sebentar. Nyaman mungkin dulu Mbak. Ya, Sudah. Baik. Sudah nyaman ya Mbak ya duduknya ya? Baik. Mbak Ulfa ini tadi kesini, apakah kondisi jalanan itu ramai atau sepi Mbak? Agak sepi sih Bu, karena kan sudah jam 9 ini, jadi nggak terlalu ramai, sudah pada berangkat kerja gitu. Di jam 9 ya. Baik Mbak Ulfa, nah ini tadi pas Mbak Ulfa mau perjalanan ke ruangan ini, pastinya kan Mbak Ulfa dari prodi bimbingan dan konseling. Iya. Kebetulan, apakah ini kan online dulu 2 tahun terakhir kan online ya Mbak ya, terus ini offline. Nah, Mbak Ulfa sendiri apakah sudah pernah masuk ke lab ini sebelumnya atau baru pertama kali? Sebelumnya sudah pernah. Sudah pernah ya. Berarti untuk datang ke sini tidak perlu membutuhkan waktu yang lebih ya Mbak ya. Karena sudah tahu. Oh iya, sudah tahu. Baik. Mbak Ulfa sebelumnya apakah di sini tadi berangkat sendiri atau ada kuliah? Oh, berangkat sendiri Bu. Kebetulan hari ini kuliahnya kosong, nggak ada jadwalnya. Baik, berarti berangkat sendiri ya dari rumah ya atau dari kos tadi? Dari kos Bu. Oh, dari kos. Iya. Ya, baik. Nah, Mbak Ulfa sekarang ini keadaannya gimana Mbak? Apakah sehat atau gimana, atau beban kuliah yang dihadapi itu banyak Mbak? Ya alhamdulillah sih sehat Bu, tapi ya agak capek gitu Bu, akhir-akhir ini mau menjelang UAS gitu ya Bu, Iya. tugasnya banyak banget. Tapi alhamdulillah sehat kok. Iya, baik. Alhamdulillah ya kalau keadaan Mbak Ulfa saat ini sehat. Nah, semoga Mbak Ulfa juga bisa menjalankan UAS dengan baik ya nantinya. Iya. Baik Mbak Ulfa, sebelumnya kan mungkin Mbak Ulfa belum tahu Ibu lebih dalam ya atau lebih dekat lagi sebelumnya. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya, Bu memperkenalkan diri Ibu, kemudian nanti Mbak Ulfa bisa memperkenalkan diri Mbak Ya, Ulfa. Mbak Ulfa di sini Ibu Maria Purani Sulistiawati, nanti Mbak Ulfa bisa memanggil Ibu Maria, dan di sini Ibu berperan sebagai konselor ya pastinya, yang nantinya memfasilitasi Mbak Ulfa untuk mendampingi Mbak Ulfa, mengarahkan Mbak Ulfa, kemudian nantinya Mbak Ulfa sendiri dapat secara mandiri menentukan penyelesaian masalah yang akan Mbak Ulfa tentukan nantinya. Baik, mungkin itu saja. Dan Ibu di sini itu selain sebagai dosen, Ibu juga memiliki suatu profesi yang lain, yaitu sebagai konselor. Apakah sudah cukup Mbak perkenalan dari Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Ulfa. Silakan Mbak. Nama saya Ulfa Rahma Sundayati. Kalau di kampusnya biasanya dipanggil Ulfa. Tapi kalau di rumah ada panggilan lain gitu, panggilan keluarga gitu. Di sini saya semester 5 di prodi BK. Saya di sini kos. Asal tempat tinggal saya dari Klaten. Di Klaten Mbak ya. Berarti ngekos ya Mbak ya, Klaten Iya. sini ngekos, soalnya juga jauh juga ya, Lumayan Solo jauh. Klaten. Baik Mbak Ulfa. Nah, kemarin juga Mbak Ulfa sudah mengirimkan data diri Mbak Ulfa ya, yang Ibu kirimkan melalui Google Form. Nah, mungkin itu Mbak Ulfa juga sudah mengerjakan dan mengisikan Google Form itu dengan sebaik mungkin, tentang kelebihan dan kekurangan Mbak Ulfa, kemudian komunikasi Mbak Ulfa dengan keluarga seperti apa, kemudian Mbak Ulfa ini dari semester berapa, itu sudah cukup lengkap Mbak Ulfa isi. Kemudian Mbak Ulfa, mungkin Ibu boleh langsung menanyakan saja, untuk Mbak Ulfa tadi datang ke sini apakah dengan paksaan atau dari Mbak Ulfa sendiri yang menginginkan untuk melakukan konseling ini? Dari saya sendiri sih Bu, nggak ada paksaan dari siapa-siapa. Tidak ada paksaan ya Mbak ya. Baik, mungkin karena tidak ada paksaan, kemudian mungkin kita bisa menyepakati bersama Mbak terkait dengan waktu yang kita butuhkan untuk konseling ini. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan untuk konseling apabila dilaksanakan selama 45-60 menit, apakah Mbak Ulfa dapat setuju mengenai waktu tersebut? Setuju Bu. Setuju. Baik, semoga dengan waktu tersebut proses konseling ini dapat berjalan dengan efektif ya Mbak ya. Kemudian Mbak Ulfa, nah di dalam konseling ini mungkin ada beberapa hal yang nantinya Mbak Ulfa tidak usah takut Mbak, bahwa nantinya informasi yang Mbak Ulfa sampaikan akan tersebar di luar, karena
kami di sini, khususnya ibu, akan menjaga kerahasiaan apa yang Mbak Ulfa sampaikan. Bisa dilihat ya Mbak ya, di ruangan ini kita hanya bertemu berdua, kemudian ruangannya tertutup, kita tidak bisa mendengarkan suara dari luar. Nah itu yang mungkin bisa meyakinkan Mbak Ulfa bahwa tenang saja Mbak, karena kerahasiaannya akan terjaga dengan baik. Kemudian Mbak Ulfa nanti bisa menyampaikan apapun hal yang bisa Mbak Ulfa sampaikan, tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah ada segala yang mengganjal, tapi keluarkan semuanya ya Mbak ya, agar apa yang Mbak Ulfa hadapi itu bisa terselesaikan dan bisa menenangkan diri Mbak Ulfa. Kemudian Mbak Ulfa di sini, Mbak Ulfa juga tidak dapat berperilaku secara bebas ya Mbak ya. Jadi perilaku Mbak Ulfa itu apabila Mbak Ulfa nantinya marah, tapi diusahakan Mbak ya tetap dikontrol, jangan melempar-lempar barang, kemudian jangan sampai diri itu sampai berlaku berlebihan, karena di sini semuanya harus bisa terjaga dengan baik agar apa? Agar proses konseling juga berjalan dengan kondusif seperti itu Mbak Ulfa. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Iya, baik, bisa dipahami ya. Baik Mbak Ulfa, karena sudah dipahami tadi Mbak Ulfa di sini itu kan datang dengan sendiri, kemudian juga waktu kita telah menentukan. Untuk selanjutnya bisa saya minta tolong kepada Mbak Ulfa untuk mengisi lembar inform konsen untuk menyatakan persetujuan terkait dengan proses konseling hari ini. Silahkan diisi terlebih dahulu Mbak Ulfa. Tanda tangan sebelah sini ya Bu? Iya, baik, terima kasih Mbak. Mungkin sebelumnya Mbak Ulfa itu datang kemari itu merasakan perasaan seperti apa sih Mbak? Apa yang Mbak Ulfa rasakan saat ini? Apa yang saya rasakan sehingga saya datang ke konseling? Iya. Yang saya rasakan sih agak campur aduk ya Bu ya, karena saya sendiri capek sama kondisi kuliah saya. Yang masalah yang mau saya ceritakan ini mengenai tentang hubungan saya dengan keluarga saya gitu Bu. Jadi ya kalau perasaannya secara utuh itu bisa saya gambarkan kalau saya ini juga ada perasaan sedih, ada perasaan nggak nyaman kayak gitu. Iya, baik. Perasaan Mbak Ulfa saat ini sedih, tidak nyaman dan campur aduk ya Mbak ya, apakah begitu? Iya. Benar? Baik. Kemudian Mbak, atas perasaan Mbak Ulfa ini, kemudian apa sih yang ada di pikiran Mbak Ulfa saat ini? Yang ada di pikiran saya sekarang tuh gimana caranya saya biar bisa tetap fokus untuk lanjut kuliah gitu Bu. Tapi memang kadang kala itu tuh ada hal yang mengganggu saya gitu, waktunya saya untuk pulang ke rumah gitu. Kayak kalau weekend itu kan saya bisa keluarkan waktu untuk pulang karena juga ditanyain sama orang tua gitu. Tapi ketika saya pulang itu kondisinya juga nggak nyaman gitu. Jadi kayak agak terganggu aja gitu Bu kalau sudah mau weekend itu. Di kondisi yang tidak nyaman itu seperti apa Mbak Ulfa? Jadi di rumah itu sering kali kalau ketika saya pulang itu orang tua saya, khususnya ibu saya ya, maaf ya Bu nanti kalau suaranya bergetar. Orang tua saya itu, khususnya ibu saya itu sama kakak saya itu sering berantem gitu Bu. Ya mulai dari hal kecil aja gitu, jadi di rumah agak nggak nyaman. Ya, baik. Jadi di sini Mbak Ulfa merasakan ketidaknyamanan ya Mbak ya saat berada di rumah, karena saat Mbak Ulfa menginginkan untuk pulang, tapi malah keadaan di rumah itu tidak kondusif, yaitu dengan mbaknya Mbak Ulfa kemudian dengan ibunya Mbak Ulfa mungkin bertengkar soal presentasi kayak gitu. Baik Mbak Ulfa, kemudian apa sih yang Mbak Ulfa itu harapkan saat Mbak Ulfa itu pulang ke rumah sebenarnya? Kalau memang tidak bisa di situasi yang hangat itu paling nggak ya di rumah jangan sampai ada cekcok kayak gitu Bu. Pokoknya ya damai-damai aja di rumah biar bisa jadi tempat saya buat istirahat kayak gitu. Berarti Mbak Ulfa sendiri itu menginginkan bahwa saat pulang ke rumah itu kondisi keluarga, khususnya kondisi yang berada di rumah itu bisa tenang, ya Mbak ya. Seperti itu. Kemudian Mbak Ulfa, saat Mbak Ulfa
memikirkan hal seperti itu? Apa sih yang muncul dari keinginan Mbak Ulfa saat adanya peristiwa tersebut? Apa yang memunculkan dalam diri Mbak Ulfa saat tadi Mbak Ulfa ini pulang ke rumah tapi keadaan keluarga itu malah berantem seperti itu? Nah, itu apa pikiran yang terbesit di dalam diri Mbak Ulfa? Pikiran saya ya kayaknya saya pulang juga bukan bikin saya menjadi istirahat, tapi malah nambah beban pikiran saya gitu. Terus saya mikir mending saya nggak usah terlalu sering pulang gitu. Seperti itu. Berarti tadi perasaan Mbak Ulfa sekarang kan tidak nyaman ya Mbak ya, pastinya tidak nyaman, kemudian juga campur aduk, sedih juga. Terus kemudian pikiran Mbak Ulfa itu jadi ngapain saya pulang ke rumah kalau memang keadaannya seperti ini? Apakah benar begitu Mbak Ulfa? Mungkin bisa minta tolong diisikan terlebih dahulu untuk mengisikan irrational belief-nya Mbak Ulfa. Tadi itu kan Mbak Ulfa tadi menginginkan untuk tidak pulang ke rumah saja. Jadi itu pikiran yang tidak irasional ya Mbak yang masuknya. Kemudian activity eventnya itu perasaan Mbak Ulfa. Perasaan Mbak Ulfa yang Mbak Ulfa rasakan saat ini dan konsekuensi yang dihadapi Mbak Ulfa saat nantinya itu pikiran itu terbesit jadi seperti apa, tidak menginginkan untuk pulang. Kemudian di irrational belief ini Mbak Ulfa bisa isikan tadi Mbak Ulfa merasa tidak nyaman dengan kondisi keluarga. Ini bisa diisikan lagi teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Ulfa sudah mengisikannya. Tadi Mbak Ulfa terkait dengan kondisi keluarga yang Mbak ya, itu sangat memahami apa yang Mbak Ulfa saat ini rasakan, apalagi itu berhubungan dengan keluarga ya Mbak ya. Wanita terdekat kita itu justru malah membuat kita itu yang makin berat di dalam hati, khususnya karena setiap hari keseharian kita itu kan pastinya dengan keluarga. Kemudian kita baru keluar dari lingkungan keluarga kan saat Mbak Ulfa ini kuliah ya Mbak ya, baru semester jadi jarang juga untuk pulang ke rumah, sehingga keadaan seperti itu kan membuat Mbak Ulfa itu juga sedikit kaget ya. Harusnya Mbak Ulfa bisa istirahat tapi kok malah memunculkan suasana yang seperti itu. Baik Mbak Ulfa, kemudian Mbak Ulfa saat tadi Mbak Ulfa kan menyatakan bahwa saya ini tidak ingin pulang ke rumah. Ngapain saya pulang ke rumah kalau pada akhirnya kondisi rumah itu jauh membuat saya tambah merasa bahwa saya ini udah capek tapi malah justru tambah capek seperti itu. Mungkin Mbak Ulfa bila kita bisa memikirkan, apakah Mbak Ulfa sebelum berpikiran seperti itu Mbak Ulfa sudah mengkonfirmasi dengan kakak atau ibu Mbak Ulfa sebelumnya mengkonfirmasi terkait dengan pertengkaran mereka, mungkin penyebabnya atau dan lain sebagainya? Kalau konfirmasi secara langsung sih belum ya Bu ya, soalnya cuma saya melihat langsung gitu. Perbedaan selisih sedikit aja gitu tuh udah bikin akhirnya tuh ribut, terus lama-lama tuh jadi melebar kemana-mana gitu loh Bu. Hal yang misalnya dulu sudah selesai itu tuh diungkit-ungkit lagi kayak gitu Bu. Jadi Mbak Ulfa belum mengkonfirmasi. Terus kemudian Mbak Ulfa, apakah Mbak Ulfa juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi dengan
ibu atau kakak Mbak Ulfa terkait dengan apa mereka itu bertengkar hampir setiap hari atau saat-saat tertentu saja? Saya nggak pernah tanya sih Bu kalau itu. Belum pernah tanya ya Mbak ya. Kemudian Mbak Ulfa, kalau Mbak Ulfa berpikiran bahwa aku nggak pulang aja lah, ya kan tadi saya nggak pulang saja lebih baik. Nah, apakah Mbak Ulfa ini tidak berpikiran bahwa Mbak Ulfa ada perasaan rindu kepada keluarga Mbak Ulfa? Kalau rindu sih ada ya Bu ya. Cuma saat-saat tertentu aja gitu. Tapi kalau itu saya mikir nanti pulang paling keluarga di rumah, terutama ibu saya sama kakak saya itu paling juga nggak bikin saya nyaman gitu di rumah. Baik. Jadi saya tepis rasa rindunya gitu. Tepis ya Mbak ya. Baik Mbak Ulfa. Kemudian kan Mbak Ulfa tadi merasa bahwa mungkin mereka tidak merindukan saya, kakak atau ibu saya itu kan tadi ya percuma, mereka juga mungkin tidak memikirkan saya pulang atau tidak. Nah, apakah mungkin Mbak Ulfa sudah mengkonfirmasi langsung dengan kakak atau ibu Mbak Ulfa? Kalau saya pulang itu biasanya orang tua saya juga nanyain ke saya sibuk, punya chat WhatsApp gitu, pulang nggak minggu ini gitu. Saya jawabnya enggak, sibuk gitu. Baik, berarti itu orang tua Mbak Ulfa sudah menunjukkan bahwa orang tua Mbak Ulfa sebenarnya juga merindukan Mbak Ulfa. Iya, tapi saya nggak yakin juga. Soalnya itu kan cuma di chat aja gitu. Kenyataannya di rumah juga kok nggak bikin saya nyaman gitu. Kenapa gitu? Baik Mbak Ulfa, Mbak Ulfa berpikiran bahwa kenyataannya di rumah membuat Mbak Ulfa ini merasakan ketidaknyamanan. Lalu Mbak Ulfa, apakah setiap harinya atau dalam lingkungan keluarga saat Mbak Ulfa di rumah itu memang perdebatan itu selalu ada di rumah? Enggak setiap hari. Tidak setiap hari. Apakah itu menunjukkan bahwa Mbak Ulfa bisa menyatakan bahwa ya udah ngapain saya di rumah kalau akan ada keributan terus menerus? Iya, kayak gitu. Saya pikiran kenapa sih saya di rumah, kalau di rumah itu ribut lah. Kalau saya di kos tuh suasananya justru lebih tenang, karena kan saya kosnya sekamar sendiri ya Bu. Dan tetangga di kamar kos saya itu juga kayak saya gitu loh, maksudnya sibuk di kampus kayak gitu. Jadi kan suasananya enak gitu. Baik, suasananya enak, lebih nyaman dan lain sebagainya. Selain sebagainya, namun Mbak Ulfa, apakah Mbak Ulfa juga dapat memikirkan nanti Mbak Ulfa di sini perasaannya lebih nyaman? Apakah Mbak Ulfa itu tidak merasa kejenuhan saat berada di kos seperti itu dengan hal-hal yang Mbak Ulfa lakukan setiap harinya? Oh iya, jenuhnya pasti ada Bu. Tapi ya saya termasuk orang yang nggak suka pergi dari zona nyaman gitu loh Bu. Jadi jenuh ya sudah, saya mau ngapain kalau nggak seperti ini lagi fase saya kuliah, fase saya di kos, cuma di kos sibuknya ngerjain tugas, habis itu keluar cari makan kayak gitu. Jadi jenuh tapi tetap saya jalanin aja gitu. Jenuh tapi tetap dijalanin. Nah Mbak Ulfa, kemudian apakah Mbak Ulfa sempat terbesit dalam diri Mbak Ulfa? Kalau di sini kan jenuh, kalau di rumah itu kan pasti ada perhatian dari orang tua, mungkin dari masakan orang tua yang mungkin membuat Mbak Ulfa itu rindu. Kok di sini saya tidak bisa menemukan makanan yang biasanya saya dimasakan ibu di rumah? Apakah tidak pernah terbesit dalam diri Mbak Ulfa? Pernah sih Bu, karena kan kalau di rumah makan tinggal makan, nggak usah maksudnya nggak usah pesen di GoFood atau saya nggak perlu keluar gitu. Jadi makan kan sudah tersedia gitu. Enaknya di rumah tuh itu. Terus memang kalau nggak terus-terusan ribut itu ya masih ada waktu ngobrol sama keluarga gitu. Baik Mbak Ulfa, waktu ngobrol tersebut mungkin apakah waktu ngobrol tersebut itu merupakan waktu yang paling efektif atau paling nyaman yang menurut Mbak Ulfa itu pernah lakukan di dalam rumah? Iya, nyaman sih Bu di waktu itu. Ya, baik. Mbak Ulfa menemukan hal yang nyaman ya waktu itu. Ya. Kemudian apabila kita kembalikan lagi pada keinginan Mbak Ulfa tadi, Mbak Ulfa tidak menginginkan untuk pulang ke rumah. Apakah tidak ada rasa menyesal Mbak untuk Mbak Ulfa menyatakan hal tersebut? Lebih tepatnya bukan tidak ingin pulang, yang sama sekali nggak pulang itu. Dulu kan saya seminggu sekali itu pulang gitu, tapi akhirnya semakin kesini tuh karena ada keributan tadi, paling nggak tuh ketika minggu itu saya baru pulang gitu. Paling ya saya kan sebenarnya liburnya kan mulainya saya bisa dulu tuh pulangnya saya Jumat sore. Jumat sore pulang ke rumah, habis itu Senin pagi-pagi gitu habis subuh itu saya balik lagi
ke kos gitu. Tapi sekarang saya pulangnya Sabtu. Sabtu baru pulang ke rumah, habis itu Minggu siang gitu saya sudah balik ke kos lagi. Jadi biar waktunya di rumah itu saya tetap pulang, tapi cuma sedikit gitu. Sedikit. Mungkin Mbak Ulfa, dari apa yang Mbak Ulfa sampaikan tadi, nah apakah ada hal menurut Mbak Ulfa ini sudah merasakan bahwa keluarga Mbak Ulfa ini mengalami pertengkaran, kan pastinya tidak dalam intensitas yang sering. Mungkin apakah komunikasi itu bisa Mbak Ulfa jadikan suatu hal yang dapat mengembalikan kondisi keluarga Mbak Ulfa di rumah? Karena tuh kalau mau saya bilang komunikasi nggak usah ribut gitu, yang diributin cuma hal kecil gitu loh Bu. Saya nggak tahu ya menurut mereka itu nyaman atau enggak, maksudnya rasanya itu benar-benar berantem atau cuma obrolan yang memang agak keras-keras aja gitu. Jadi saya juga nggak terlalu, udahlah diomongin pelan-pelan aja gitu. Saya kalau di rumah cenderung itu nggak saya peduliin, jadi nggak pernah saya komunikasiin biar membaik gitu. Kenapa Mbak Ulfa tidak mengomunikasikan? Karena hal yang kecil itu kecil gitu loh Bu. Menurut saya kalau itu saya omongin pun mungkin saya aja yang akan pasti kok selalu merasa. Lalu menurut Mbak Ulfa, apakah Mbak Ulfa sudah mengkonfirmasikannya secara langsung atau Mbak Ulfa sudah melakukannya secara langsung? Karena Mbak Ulfa tadi menyampaikan seperti apakah hal yang tadi disampaikan terkait dengan komunikasi itu sudah Mbak Ulfa coba untuk diaplikasikan dalam keluarga? Baru diaplikasikan ke keluarganya itu baru sedikit gitu loh, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau aku nggak suka kalian ribut gitu, nggak terlalu kelihatan. Baik, nah mungkin Mbak Ulfa dari tadi kan Mbak Ulfa jarang untuk pulang ke rumah. Nah terus Mbak Ulfa tadi juga menyampaikan bahwa komunikasi, mungkin Mbak Ulfa pengen sekali untuk mengomunikasinya, tapi Mbak Ulfa itu belum dapat mengaplikasikannya secara langsung. Benar begitu Mbak Ulfa? Nah, Mbak Ulfa, mungkin kita bisa mencoba ya Mbak Ulfa, dari pemikiran Mbak Ulfa tadi, coba kita bangun kembali. Karena di sini Mbak Ulfa sudah menentukan apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan di dalam Tapi belum dilakukan. belum dilakukan. Nah sebenarnya mungkin itu merupakan suatu alternatif Mbak sebenarnya dalam diri Mbak Ulfa, tapi memang Mbak Ulfa itu kurang yakin ya dalam dirinya. Kalau nanti pasti juga nggak dipikirkan, ya silahkan ambil aja Mbak, tidak dipikirkan oleh anggota rumah, padahal kan belum tentu juga hal itu sesuai dengan apa yang Mbak Ulfa pikirkan. Mungkin saja apa yang Mbak Ulfa ini tadi terkait komunikasi, apabila dikomunikasikan dengan baik malah justru membuat keluarga Mbak Ulfa jauh lebih baik. Ya Mbak Ulfa ya? Nah, baik Mbak Ulfa. Mungkin kita bersama mencoba mengkonstruksi ya Mbak, membangun pikiran-pikiran kita dari yang awalnya tadi pikiran yang negatif, kemudian kita harus merubahnya ke pikiran yang lebih positif. Misalnya Mbak Ulfa tadi, coba Mbak Ulfa pikirkan saat Mbak Ulfa menyatakan bahwa kondisi keluarga saya itu membuat saya lebih capek, padahal saya inginnya di rumah itu bisa istirahat dengan tenang. Nah mungkin apa yang seharusnya Mbak Ulfa bisa lakukan untuk memperbaiki pikiran tersebut? Nah, tapi yang biasa lakukan tapi berhubungan dengan orang tua saya sama bapak saya. Seharusnya saya ngomong sih Bu. Saya tahu sejak awal tuh sebenarnya saya harusnya ngomong, cuman saya masih merasa bahwa yang diributin itu juga hal kecil gitu, enggak setiap hari ribut juga sebenarnya gitu, tapi saya masih belum mau ngomong gitu. Bagus Mbak Ulfa, jadi Mbak Ulfa, menurut Mbak Ulfa itu seharusnya Mbak Ulfa itu ngomong atau memunculkan komunikasi dengan keluarga Mbak Ulfa ya. Jadi pikiran-pikiran tersebut biar tidak menghantui Mbak Ulfa, karena kalau Mbak Ulfa berpikiran bahwa kondisi keluarga itu selalu membuat diri Mbak Ulfa tidak nyaman, akan selalu seperti itu. Apa yang menjadi pandangan Mbak Ulfa, benar seperti Mbak Ulfa? Nah, baik Mbak Ulfa. Nah mungkin Mbak Ulfa, kemudian tadi kan Mbak Ulfa sudah menentukan bahwa harus
ngomong terlebih dahulu, mungkin bisa menanyakan kenapa kok bisa ribut seperti ini, contohnya seperti itu ya. Kemudian apa setiap hari kalau saya kuliah itu rumah selalu begini. Nah, mungkin Mbak Ulfa bisa mengembalikan komunikasi tersebut agar kondisi di rumah juga bisa lebih baik seperti itu. Lalu Mbak Ulfa, kemudian saat Mbak Ulfa itu sudah menentukan ya tadi mengkomunikasikan terlebih dahulu, mungkin apa sih nantinya yang akan diwujudkan dari adanya komunikasi antara Mbak Ulfa tadi dengan keluarga Mbak Ulfa? Yang akan terjadi konsekuensinya harusnya ya, ini yang saya harapkan yang akan terjadi itu setelah saya ngomong ya, kondisi di rumah berubah. Jadi lebih orang tua sama ibu saya sama kakak saya jadi lebih kalau ngobrol ya biasa aja gitu, nggak perlu sambil dua-duanya ngomel kayak gitu. Terus saya juga pulang tuh enak gitu. Pulang tuh enak, harapannya seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Mbak, untuk selanjutnya cara apa sih yang Mbak Ulfa bisa lakukan dengan tadi memulai pembicaraan atau ngomong terlebih dahulu itu, mungkin diterapkan dengan cara-cara seperti apa yang menurut Mbak Ulfa bisa lakukan? Maksudnya Kan tadi Mbak Ulfa mengungkapkan bahwa saya seharusnya ngomong dulu. Nah, mungkin bisa dilakukan caranya Mbak Ulfa ngomong itu seperti apa contohnya yang bisa Mbak Ulfa terapkan nantinya? ya tanya dulu Kak Ibu, kenapa sih kok harus sambil ada selisih tapi kenapa mengungkapinya dua-duanya tuh sambil emosi gitu, bisa nggak sih pelan-pelan? Mungkin bisa mulai kayak gitu. Baik, bisa dimulai seperti itu ya Mbak ya, dengan menanyakan sebabnya itu seperti apa terlebih dahulu. Baik Mbak Ulfa, karena Mbak Ulfa tadi sudah luar biasa sekali ya, sudah dapat menentukan perilaku yang seharusnya Mbak Ulfa lakukan untuk diterapkan dalam keluarga. Tadi yaitu mengkomunikasikan atau mengungkapkan terlebih dahulu tentang bertanya apa sih sebabnya kok bisa seperti ini. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, Mbak Ulfa untuk nantinya bisa memperlancar apa yang Mbak Ulfa sampaikan tadi, mungkin Ibu akan memberikan sedikit pekerjaan rumah untuk Mbak Ulfa berkaitan dengan keberhasilan yang Mbak Ulfa nantinya itu dapat dicapai berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Yang tadi contohnya Mbak Ulfa mengkomunikasikan dengan orang tua Mbak Ulfa atau dengan kakaknya Mbak Ulfa. Nah, nanti Mbak Ulfa bisa mencatat nih Mbak untuk keberhasilan, mungkin saya sudah berhasil bertanya dengan ibu saya, sudah saya seperti juga. itu. Iya, nantinya bisa dituliskan di lembar ini ya Mbak ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Berarti ini saya bawa pulang. Iya, nanti dibawa pulang saja. Baik Mbak Ulfa, tadi kan Mbak Ulfa sudah memikirkan ya, pikiran yang tadinya negatif terus bisa pikiran yang lebih positif, lebih membangun, yang lebih rasional. Nah, kemudian Mbak Ulfa berkaitan dengan emosinya Mbak Ulfa saat ini. Mungkin pas waktu Mbak Ulfa pulang, posisi emosi pasti sedih, marah, kecewa dengan keluarga Mbak Ulfa. Setelah Mbak Ulfa tadi menentukan perilaku yang Mbak Ulfa nantinya dapat lakukan, itu mungkin emosi seperti apa yang muncul di dalam diri Mbak Ulfa saat setelah mengungkapkan hal tersebut? Apakah jauh lebih bisa mengendalikan diri atau seperti apa? Saya kira kayaknya cuma lega aja sih Bu setelah saya bilang, karena sebelumnya kan saya nggak pernah ngomong apa-apa. Kemudian saya ngomong membicarakan hal itu apa yang membuat saya tidak nyaman, itu jadinya yang pertama kayaknya saya lega dulu. Karena saya sudah bilang untuk selanjutnya bagaimana kan saya tidak bisa kontrol, jadi nggak terlalu banyak yang bisa saya rasakan Belum ada ya Mbak ya. Baik Mbak Ulfa, mungkin kemudian bisa dibantu ya Mbak ya untuk penentuan emosi negatif dan emosi positif yang ada dalam diri Mbak Ulfa. Mungkin menurut Mbak Ulfa, emosi negatif yang ada dalam diri Mbak Ulfa itu seperti apa? Kemudian emosi positif yang ada dalam diri Mbak Ulfa itu yang menurut Mbak Ulfa rasakan itu seperti apa?
apakah Mbak Ulfa sudah paham untuk penentuan emosi ini? Sudah. Mungkin bisa Ibu minta tolong kepada Mbak Ulfa untuk mengisikannya terlebih dahulu ya Mbak ya. Kayaknya lebih banyak emosi negatif. Tidak apa-apa Mbak, dicatat dulu aja. Karena marah, Karena saya terus sebel. kecewa pastinya ya Mbak ya. Tidak apa-apa Mbak. Positifnya apa ya? Pokoknya saya nggak ada emosi positif. Emosi positif bisa pikirkan lebih baik lagi. Tadi mungkin bisa emosi positif yang ada dalam diri Mbak Ulfa tadi mungkin dengan adanya Perasaan perasaan lega itu bisa dimasukkan. Kan lega Mbak Ulfa sudah menyampaikan. Kemudian ada perasaan bahwa Mbak Ulfa ini juga sebetulnya itu bangga dengan kakak Mbak Ulfa, kemudian orang tua Mbak Ulfa. Emosinya kan pasti ya sebenarnya itu saya bahagia pastinya kan. Oh iya sih, ada resmi. Karena kalau pas nggak ribut biasanya nyaman aja. Iya pasti nyaman ya Mbak ya dengan kondisi yang ada di rumah. Nah, baik, terima kasih Mbak Ulfa. Nah Mbak Ulfa ini sudah tadi mengisikan bahwa emosi negatif yang ada dalam diri Mbak Ulfa itu ada marah, kesal, lelah, kemudian menyalahkan keadaan. Kemudian emosi positif dalam diri Mbak Ulfa itu lebih ke adanya perasaan lega, kemudian ada rasa bahagia juga di dalam kondisi rumah dan merasakan kenyamanan juga di dalam kondisi rumah. Jika bisa tertentu seperti Kondisi tertentu seperti itu. Baik. Itu yang emosi-emosi yang bisa Mbak Ulfa ini masukkan ya Mbak ya, atau tentukan terkait dengan negatif, emosi negatif dan positif. Nah sangat luar biasa sekali karena Mbak Ulfa ini sudah dapat menentukan apa sih emosi negatif dan emosi positif yang ada dalam diri Mbak Ulfa. Karena sebetulnya emosi itu tidak hanya emosi negatif saja Mbak, ternyata ada emosi positif yang dapat apa? Dapat membuat Mbak Ulfa ini lebih menyadari bahwa apa yang Mbak Ulfa tadi pikirkan itu ternyata bukan sesuatu hal yang benar, bahwa hal yang Mbak Ulfa pikirkan tadi ketidaknyamanan di rumah kemudian membuat saya kalau pulang ke rumah sering-sering malah tambah capek seperti itu, padahal hal tersebut bukan suatu kebenaran yang memungkinkan adanya perasaan Mbak Ulfa. Apa yang Mbak Ulfa pikirkan itu di dalam keluarga itu benar-benar sebenarnya seperti itu, padahal ada hal positif yang ada di dalam kondisi keluarga yang membuat Mbak Ulfa itu malah justru selalu merindukan keadaan di rumah. Seperti itu Mbak Ulfa. Sudah paham? sudah. Baik Mbak Ulfa. Nanti Mbak Ulfa sudah menyampaikan ya Mbak ya. Mbak Ulfa akan mengkomunikasikan atau bertanya dengan keluarga Mbak Ulfa terkait dengan alternatif yang mungkin Mbak Ulfa bisa laksanakan atau jalankan nantinya. Nah, Mbak Ulfa sekarang mungkin dari apa yang Mbak Ulfa telah sampaikan tadi bisa dituliskan Mbak. Mungkin saat Mbak Ulfa melaksanakan hal tersebut dengan mengkomunikasikan dengan keluarga, kemudian bertanya dengan orang tua ataupun kakak, nah itu reinforcement dalam diri Mbak Ulfa itu seperti apa? Dukungannya itu seperti apa? Kemudian punishment-nya itu apa apabila Mbak Ulfa itu tidak dapat
melaksanakan hal tersebut dengan tidak dapat mengkomunikasikan. Awalnya Mbak Ulfa pengen mengkomunikasikan, tapi kok tiba-tiba gak berani ngomong. Nah, itu punishment yang akan Mbak Ulfa berikan dalam diri Mbak Ulfa itu seperti apa? Bisa dituliskan terlebih dahulu ya. Ini berarti enforcementnya kan harusnya saya ngomong tadi ya. Iya. Komunikasi. Terus sebenarnya oke. Mungkin apa menurut Mbak Ulfa kalau Mbak Ulfa itu tidak berhasil untuk menjalankan yang tadi komunikasi dan lain sebagainya, itu apa sih yang akan Mbak Ulfa terapkan dalam diri Mbak Ulfa? Seperti apa? Apakah untuk melakukannya lebih sering lagi atau seperti apa untuk mendukung apa yang Mbak Ulfa tadi telah sampaikan, maka itu semua itu dapat terrealisasi. Kalau ini saya lakukan tapi harus tetap bisa melakukan Iya. ya. Jadi untuk reinforcementnya yaitu komunikasi, memulai obrolan ya, meyakinkan diri, memulai obrolan santai dengan keluarga. Kemudian punishmentnya saya harus lebih sering pulang. Nah, dari itu yang punishment yang akan diterapkan Mbak Ulfa yaitu harus sering pulang. Baik Mbak Ulfa, dari apa yang telah Mbak Ulfa tadi sampaikan ya bersama-sama dengan Ibu, mungkin kita bisa sedikit merelaksasikan diri dengan penggunaan lagu. Nah, Ibu akan memberikan suatu relaksasi berupa lagu atau mungkin juga musik yang dapat menenangkan Mbak Ulfa. Nah, tujuannya untuk apa diadakan relaksasi nantinya? Dari pikiran Mbak Ulfa, beban Mbak Ulfa itu bisa Mbak Ulfa tenangkan, karena di dalam relaksasi ini Mbak Ulfa bisa apapun segala hal itu dengan mendengarkan musik, kemudian dengan nantinya Mbak Ulfa dapat memejamkan mata dan mengeluarkan segala pikiran-pikiran buruk, pikiran negatif yang ada di dalam diri Mbak Ulfa, untuk Mbak Ulfa dapat memunculkan pikiran positif yang nantinya mungkin diharapkan dapat membuat Mbak Ulfa lebih lega, lebih nyaman, lebih dapat menghargai diri, bahwa sebetulnya di dalam diri itu ada suatu hal yang menunjukkan suatu semangat atau motivasi bahwa Mbak Ulfa ini sangat berharga hidupnya, seperti itu. Baik Mbak Ulfa, mungkin sebelum memulai Mbak Ulfa bisa posisikan duduk senyaman mungkin terlebih dahulu. Mohon maaf saya pinggirkan ya Mbak ya. Nah, bisa posisikan diri senyaman mungkin. Kemudian Mbak Ulfa nanti saat Ibu memutarkan musik, Mbak Ulfa bisa memulai dengan memejamkan mata, kemudian bisa menarik nafas secara dalam-dalam dan mengeluarkan. Baik Mbak Ulfa, apakah menurut Mbak Ulfa posisi duduk Mbak Ulfa ini sudah nyaman? Sudah. Kalau sudah nyaman mungkin bisa Ibu mulai ya untuk relaksasinya. Bisa mulai dengan memejamkan mata terlebih dahulu. Rasakan musik yang Ibu putar ini. Rasakan bahwa Mbak Ulfa ini sedang berada di posisi di pinggir sungai dengan aliran air yang membuat Mbak Ulfa ini jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Mbak Ulfa bisa menarik nafas dalam terlebih dahulu dan keluarkan pelan-pelan. Bisa diulangi lagi, tarik nafas terlebih dahulu, keluarkan
Dan sekali lagi Mbak Ulfa bisa tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu dan keluarkan dengan pelan-pelan. Sambil mendengarkan musik ini, Mbak Ulfa bisa menyatakan diri bahwa Mbak Ulfa ini memiliki keluarga yang nyaman. Posisikan bahwa Mbak Ulfa ini di dalam keluarga ini saat Mbak Ulfa pulang nanti, diharapkan kondisi keluarga itu lebih terkondisi. Mbak Ulfa datang dalam keluarga itu disambut dengan kondisi yang lebih nyaman. Rasakan bahwa pikiran bahwa saya tidak sering pulang itu bukan pikiran yang benar. Saya harus bisa dapat mengkomunikasikan segala sesuatu dengan keluarga secara lebih erat atau lebih dalam lagi. Yakinkan diri Mbak Ulfa bahwa Mbak Ulfa itu yakin bahwa kondisi dan suasana keluarga Mbak Ulfa ini akan jauh lebih baik lagi. Mbak Ulfa bisa menyatakan cara perkataan untuk meyakinkan diri Mbak Ulfa bahwa segala hal akan dapat menjadi lebih baik lagi. Mungkin Mbak Ulfa bisa lanjutkan apa yang saya katakan. Saya yakin segala hal akan dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, Mbak Ulfa bisa membuka mata pelan-pelan, dan untuk relaksasi ini bisa Ibu akhiri. Baik, Mbak Ulfa. Setelah tadi Ibu mendengarkan memutar musik, kemudian Ibu juga menerangkan beberapa hal untuk meyakinkan diri Mbak Ulfa. Apa yang Mbak Ulfa rasakan saat ini? Setelah relaksasi sambil dengerin kata-kata Ibu tadi, ya memang kalau saya nggak pulang ke rumah itu memang itu tuh nggak benar. Kalau dipikir baik-baik ya memang gitu. Iya. Selain itu, apakah ada hal yang lain Bu? Pikirannya tenang. Pikirannya lebih tenang. Jadi Mbak Ulfa yang Mbak Ulfa rasakan saat ini lebih pada keyakinan bahwa hal yang sebelumnya Mbak Ulfa pikirkan itu ternyata merupakan pikiran yang tidak benar. Kemudian perasaan Mbak Ulfa saat ini jauh lebih lega. Apakah benar begitu Mbak Ulfa? Baik, benar ya Mbak ya. Baik, setelah semua keadaan, perasaan hari ini Mbak Ulfa jauh lebih baik lagi. Nah, mungkin Ibu bisa tayangkan suatu film pendek hubungan dengan tadi kan Mbak Ulfa ada permasalahan dengan keluarga. Nah, nanti Ibu mungkin bisa tayangkan sebuah film. Nanti di dalam film ini bisa menjadi bahan refleksi dalam diri Mbak Ulfa. Apa yang Mbak Ulfa tadi sampaikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Ulfa, kemudian nanti bisa dengan Mbak Ulfa ini juga mempraktikkan seperti apa sih penjelasan tersebut, contohnya agar saya itu dapat menerapkannya di dalam keluarga. Nah, tujuan dari Ibu memutarkan film pendek itu seperti itu ya Mbak Ulfa ya. Bisa kita lihat ya bersama-sama film pendek.
Mbak Ulfa, kita sudah melihat sama-sama ya terkait dengan film pendek berkaitan dengan Kita Adalah Keluarga. Nah, menurut Mbak Ulfa, apa yang Mbak Ulfa dapat refleksikan, apa yang Mbak Ulfa dapatkan dalam diri Mbak Ulfa setelah tadi melihat film pendek yang kita saksikan bersama-sama? Yang pasti bisa saya ambil itu kalau kita nggak coba dulu ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi mencoba dulu ya. Kemudian apakah ada lagi? Sama memang setiap isi kepala orang tuh keinginannya beda-beda, tapi ya makanya coba kita komunikasikan gitu biar sama-sama lebih tahu apa sih maunya ini, apa sih maunya ini gitu, jadi bisa jalannya tuh selaras gitu. Jalan selaras. Nah, menurut Mbak Ulfa dikaitkan dengan tadi permasalahan Mbak Ulfa, nah mungkin perilaku apa sih yang Mbak Ulfa itu nantinya bisa terapkan berkaitan dengan tadi penyelesaian yang sudah didapatkan, kemudian dikaitkan juga dengan video film pendek ini. Mungkin adakah perilaku yang dapat dicontoh dari adanya video ini untuk dapat Mbak Ulfa terapkan sebagai pembentukan perilaku yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Ulfa hadapi? Mungkin saya bisa ambil dari si papahnya dari di sini, dari cerita pendek film pendek ini tadi, ngadepin perbedaan kayak gitu kan. Memang tadi di awal kelihatannya emosi bapaknya juga nggak bagus gitu ya, tapi akhirnya kayak merefleksi diri dulu, oh ini banyak keluargaku gitu, ini saya bisa melakukan ini. Akhirnya kan ngajak liburan ke dua tempat yang memang diinginkan sama dua-duanya gitu, bisa langsung terjadi gitu, jadi nggak melulu emosi. Baik, bagus sekali apa yang Mbak Ulfa telah sampaikan, apalagi perwujudan dengan perilaku baru yang akan Mbak Ulfa lakukan nantinya. Nah, Mbak Ulfa,
Untuk selanjutnya ibu juga akan memberikan tugas nantinya, tugas rumah untuk Mbak Ulfa berkaitan dengan tugas perilaku baruku. Nah, di sini nanti Mbak Ulfa dapat menuliskan semua yang Mbak Ulfa alami hari ini, hari nantinya, yang berkaitan dengan perilaku baru yang sudah disepakati dengan ibu. Tadi berkaitan dengan diskusi atau dengan tadi yang Mbak Ulfa sampaikan berkaitan dengan merefleksikan terlebih dahulu keinginannya seperti apa, kemudian nanti baru disampaikan seperti itu ya Mbak Ulfa. Apakah sudah paham terkait dengan tugas rumah yang ibu berikan? Baik, sudah paham Mbak ya. Nah, baik Mbak Ulfa, karena sebenarnya sudah paham, Mbak Ulfa sudah dapat menentukan perilaku baru yang akan Mbak Ulfa terapkan nantinya. Nah sekarang ini Mbak Ulfa, coba Mbak Ulfa dapat simpulkan keberjalanan proses konseling yang kita laksanakan hari ini seperti apa? Sejak saya datang kan saya bingung adanya gitu. Sebenarnya kayak sudah agak tahu gitu apa yang harus saya lakukan, tapi kurang adanya penguatan gitu Bu. Jadi keberanian saya itu belum penuh gitu. Tapi setelah konseling ya dibantu dengan ibu itu, saya ada dorongan, ada dukungan gitu, bilang aja enggak apa-apa gitu. Terus ada film pendek ini yang bisa saya ambil hikmahnya gitu. Jadi ya memang ini yang harus saya lakukan tuh rencana yang sudah ada dalam diri saya tadi gitu. Baik, jadi Mbak Ulfa sekarang lebih yakin ya Mbak ya atas untuk apa yang nanti Mbak Ulfa dapat lakukan dalam mungkin keluarga Mbak Ulfa nantinya. Nah, Mbak Ulfa, mungkin untuk konseling hari ini cukup sekian saja ya Mbak Ulfa ya. Kemudian apakah Mbak Ulfa masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ibu? Masih, tapi mungkin setelah saya ngerjain ini saya bisa ketemu lagi sama ibu ya. Ya, bisa Mbak Ulfa, nanti kita obrolkan lagi ya melalui WhatsApp chat. Nanti Mbak Ulfa bisa sampaikan ke Ibu kalau nanti saya ingin melakukan konseling lanjutan. Harapannya Ibu juga menginginkan adanya konseling lanjutan untuk Mbak Ulfa. Mungkin bisa dilakukan atau ditentukan sekarang ini saja Mbak Ulfa. Minggu depan di hari yang sama seperti ini, yaitu di hari Selasa dengan jam yang sama. Sepertinya bisa jam 9 ya Mbak ya. Seperti yang kita laksanakan hari ini, besok minggu depan hari Selasa jam 9 kita bertemu lagi di tempat ini, di ruangan konseling ini. Kemudian juga untuk waktunya nanti kita bisa menyesuaikan ya Mbak ya. Mungkin bisa kurang dari 45 menit yang kalau dirasa nanti permasalahan yang muncul yang dihadapi atau dibahas itu sudah selesai, maka kita bisa akhiri seperti itu ya Mbak Ulfa ya. Baik Mbak Ulfa, karena seluruhnya tadi adanya konseling lanjutan sudah kita sepakati, kemudian sudah adanya kesimpulan yang Mbak Ulfa sampaikan, apakah kegiatan konseling pada hari ini bisa Ibu akhiri? Bisa, sudah. Baik, bisa Ibu akhiri ya Mbak ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ulfa karena Mbak Ulfa sudah luar biasa sekali telah menyampaikan seluruh unek-unek Mbak Ulfa dengan sangat terbuka, dengan sangat yakin, dan akhirnya Mbak Ulfa dapat menentukan penyelesaian atau alternatif penyelesaian masalah yang Mbak Ulfa dapat terapkan nantinya. Nah, dan Ibu yakin Mbak Ulfa dapat melaksanakannya dengan baik karena segala permasalahan itu akan ada jalan keluarnya Mbak Ulfa. Nah, mungkin Mbak Ulfa bisa semangat ya Mbak Ulfa ya untuk menciptakan suasana keluarga dan kondisi keluarga yang lebih menyenangkan dan lebih nyaman lagi. Mohon maaf kalau Ibu mungkin tadi menyampaikan baik tutur kata ataupun perilaku Ibu ada yang kurang berkenan di hati Mbak Ulfa. Ibu mohon maaf dan mungkin bisa Ibu akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya permisi Mbak Ulfa. Ya. Ini nanti pulangnya sama teman atau sendiri? Sendiri Bu. Sendiri. Baik.